Wanita cantik asal Subang ini merantau ke Bali mengikuti sang teman. Di Bali dirinya membuka aplikasi dan dirinya membuka jasa, namun ternyata kini dirinya tinggal nama pulang ke Subang. Artis sosial media yang namanya juga cukup dikenal di sosial media bahkan punya banyak pengikut ditemukan sudah tak bernyawa di kos-kosannya sendiri. Banyak yang kaget dan bertanya-tanya kenapa dan siapa pelakunya. Seorang wanita bernama Dwi Parika Lestari asal Subang meski dirinya masih muda, ternyata dirinya adalah seorang janda beranak satu. Usai lulus SMA menikah dengan sang suami namun berakhir cerai dan kini anak balitanya tinggal bersama orang tua. Menikah muda namun ternyata sering cekcok dengan sang suami berakhir cerai, kini dirinya mementingkan keluarga bahkan dirinya menitipkan sang anak untuk mencari pekerjaan. Dwi sendiri akhirnya merantau dari Subang ke Bali mengikuti salah satu temannya karena dirinya tahu di sana ada teman yang bisa mendampingi. Di Bali sendiri merasa punya gambaran hidup. Di tanggal 14 Januari 2021 sampai di Bali, dirinya langsung ke kos-kosan elit punya temannya bernama Dianti berusia 21 tahun. Dianti sendiri tinggal di Thalia Homestay Denpasar. Saat itu menebeng di kos-kosan Dianti. Dwi sendiri membuat akun sosial media, bahkan dirinya mengaku terima jasa di akun tersebut. Tinggal menebeng di kos-kosan sang sahabat di Thalia Homestay, nampaknya dirinya pun mencari pekerjaan seperti sang teman. Saat itu di Palika yang memang aktif di sosial media, dirinya pun cukup terkenal. Bahkan dirinya kerap memposting kesehariannya di sosial media TokTok dengan cara berjoget dan dirinya memperlihatkan kecantikannya. Dengan alasan harus membantu perekonomian keluarga, apalagi dirinya sendiri tak bisa bekerja di tempat bagus mengingat minimnya pendidikan yang didapat dulu, hingga akhirnya dirinya menjajakan diri di sosial media tersebut. Di aplikasi tersebut dirinya berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Wahyu Dwi Setia. Wahyu sendiri berasal dari Jember, pekerjaannya sebagai buruh bangunan dan tinggal di Bali, sementara keluarganya tinggal di kampung. Sudah punya istri dan anak yang tinggal di Jember, Wahyu pun kesepian hingga akhirnya bermain sosial media. Tanggal 15 Januari 2021 jam 12 malam, kenalan mereka akhirnya mengobrol. Dari obrolan itulah keduanya tawar-menawar hingga akhirnya menemukan harga yang cocok 700.000. Bahkan saat itu pun mereka berjanjian akan bertemu di tanggal 16 Januari dan saat itu Wahyulah yang akan ke kos-kosan Dwi. Karena Dwi saat itu masih numpang di kos-kosan Dianti hingga akhirnya Dwi pun membuka kamar sendiri. Dwi pun membuka satu kamar dengan bayaran 250.000 per hari. Hari itu hari Sabtu, Dwi bahkan dengan Dianti masih sempat ngobrol-ngobrol dan makan bersama. Namun usai makan Dwi pun kembali ke kamarnya karena saat itu Dwi akan menerima tamu. Sementara Dianti pergi ke kamarnya sendiri dan menunggu Dwi selesai hingga akhirnya mereka akan rencana keluar. Namun tak lama Dianti sendiri mendengar suara keributan dari kamar Dwi. Merasa penasaran Dianti langsung WhatsApp namun tak dibalas. Kemudian Dianti pun langsung menelpon namun tak diangkat hingga membuat Dianti penasaran. Saat itu Dianti meminta pemilik kosan untuk melihat kamar Dwi. Bersamaan dengan pemilik kosan dirinya pun mengetuk kamar Dwi namun tak ada balasan. Tak ada jawaban bahkan tak ada suara. Dari sanalah mereka kaget hingga meminta tolong kepada penghuni kosan lain untuk mendobrak pintu. Setelah pintu kamar dibuka menemukan Dwi yang sudah tak bernyawa dengan kondisi tragis tak berbusana. Semua kaget dan geger di kosan hingga akhirnya menelpon pihak yang berwajib. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini dan mengecek CCTV. Saat itu melihat seorang laki-laki dengan jaket merah dan menggunakan helm Gojek adalah orang yang terakhir ke kamar Dwi Parika. Jasad Dwi sendiri dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara pihak yang berwajib meminta keterangan dari sahabat Dwi dan juga penghuni kosan lainnya. Menurut Dianti, sahabat Dwi sendiri menyebutkan kalau saat itu Dwi sendiri sudah menerima 5 tamu dan ini adalah tamu terakhirnya. Sebelum pelaku datang bahkan mereka sempat makan bersama. Namun setelah melihat kejadian ini Dianti pun menyebutkan kepada pihak polisian uang handphone dan emas Dwi nampaknya hilang di bawah pelaku. Petugas pun akhirnya melakukan penyelidikan dan pengejaran kepada pelaku. Hingga akhirnya sebulan kemudian usai kejadian itu terjadi pelaku berhasil diamankan. Pelaku bernama Wahyu Dwi Setiawan diamankan di rumah mertuanya sendiri di Jember. Dibawa lagi ke Bali, Wahyu mengakui kalau dirinya adalah pelakunya. Saat itu mereka janjian hingga akhirnya Wahyu ke kosan langsung masuk ke kamar Dwi dan keduanya melakukan hubungan suami istri. Saat melakukan itulah Wahyu melihat ada harta-harta Dwi yang nampaknya membuat dirinya tergiur. Wahyu sendiri langsung mendekap, mencekik dan mengeluarkan senjata tajam menikam Dwi beberapa kali. Saat itu Dwi sendiri memang mencoba melakukan perlawanan namun tak berhasil. Hingga akhirnya Dwi lemah dan tak bernyawa. Usai sadar kalau Dwi Parika sudah tak bernyawa, Wahyu pun mengambil semua harta Dwi, uang, emas dan juga handphone.
Meninggalkan kos-kosan itu dengan cara lari lewat balkon, Dwi sendiri pergi meninggalkan kos-kosan tersebut dengan motornya. Tanpa Dwi sadari ternyata ada barang yang ketinggalan, helm Gojek Dwi yang ketinggalan di tempat tersebut. Wahyu pun membuang senjata tajam dan pergi dengan motornya ke kos-kosan. Saat itu Wahyu sempat tinggal di kosan 2 hari, namun karena takut dirinya memutuskan pulang ke Jember. Ternyata Wahyu sendiri adalah residivis, pernah diamankan 9 bulan karena melakukan pencurian. Usai keluar dirinya merantau ke Bali menjadi ojek online, namun ternyata sepi pelanggan hingga akhirnya dirinya banting setir menjadi pegawai bangunan. Dari situlah saat dirinya merasa kesepian jauh dari sang istri hingga akhirnya berselancar di sosial media. Wahyu sendiri diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga mendapatkan vonis 12 tahun penjara. Sementara jasad dari Dwi sendiri dikembalikan ke Subang ke keluarganya. Keluarga nampak kaget kehilangan sang anak untuk selamanya, bahkan meninggalkan sang cucu yang tak bisa bertemu lagi untuk selamanya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.